Tahu keragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini kan menjadi kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Artinya apakah emang itu memang untuk menjaga bagaimana untuk menjaga sustainable hal tersebut? Apakah hilirisasi jawabannya, Pak? Sekarang ya, sekarang salah satunya adalah hilirisasi ya. Saya ingin bercerita dulu waktu kita krisis tahun 65. Ya, waktu dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya. Pada waktu krisis itu terjadi, waktu itu salah satu yang menyelamatkan kita itu sumber daya alam, yaitu migas waktu itu. Tetapi dalam perjalanannya setelah Indonesia diselamatkan oleh migas, ya, waktu itu sampai kita genjot produksi kita 1,6 juta barrel per hari, ya, kemudian berlanjut terus, akhirnya kena krisis tahun 86. Nah, krisis tahun 86 yang terjadi itu harga minyak anjlok. Karena kita tergantung dari minyak, harga minyak anjlok. Ya. Makanya waktu itu kita melakukan yang dinamakan diversifikasi ekonomi. Tidak hanya tergantung migas, tapi juga non-migas. Gitu. Nah, tidak hanya diversifikasi ekonomi, kemudian dalam perjalanannya secara bertahap, kita melakukan diversifikasi energi. Jadi ada diversifikasi ekonomi, ada diversifikasi energi. Diversifikasi energi itu bahwa kita nggak mau lagi tergantung dari salah satu komoditi energi, migas. Jadi kita mulai waktu itu mengembangkan batu bara. Nah, sampai pada tahap kemudian kita kena krisis 97-98. Kemudian kita juga recovery lagi. Ya, tentu salah satu yang mendukung pemulihan ekonomi kita itu ya sektor pertambangan dan energi. Dan sekarang ini kalau kita lihat ke depan, ya, setelah kita menghadapi berbagai tantangan pertambangan dan energi, kalau kita lihat sekarang kuncinya untuk ekspor kita itu adalah batu bara dan palm oil, ya. Dan itu adalah energi baru terbarukan itu EBT. Tapi ke depan nikel akan menjadi salah satu andalan kita. Jadi how to manage ya, bagaimana kita mengelola untuk hilirisasi nikel ini penting. Di samping hilirisasi batu bara tentunya gitu. Pak, dari beberapa pengalaman Bapak di bidang politik, ekonomi, dan Bapak juga masih aktif di dunia pendidikan dan sosial gitu. Bagaimana sih Anda melihat kebijakan energi dan perkembangan di Indonesia saat ini? Ya, tentu semuanya adalah akan mengalami dinamika. Itulah kehidupan. Kehidupan saya, kehidupan Anda, semuanya itu ada dinamika. Sesuai dengan tantangannya pada waktu itu. Tantangan zaman berbeda kan gitu ya. Tantangan zaman berbeda. Kebijakan energi yang sekarang sudah cukup bagus. Ya. Yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin sedikit mungkin melihat kurang pas sudah dikoreksi. Ya. Contohnya pada waktu itu ada perubahan dari skema kontrak yang dari net split menjadi gross split. Tetapi kemudian dikoreksi lagi, net split masuk, gross split juga dibuka, tetapi net split juga dibuka lagi. Bukan net split tidak ada diganti gross split, tetapi gross split juga dibuka, net split juga dibuka. Saya kira itu memberi kesempatan bagi para investor untuk memilih. Dan itu dimungkinkan oleh undang-undang. Undang-undangnya mengatakan silahkan dipilih mana yang terbaik bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu ya pemerintah dan investor ya, cukup baik. Kemudian hilirisasi ya. Hilirisasi itu memang sudah kita lakukan, kita awali tahun 2009. Pada waktu tahun 2009 kita memahami betul. Karena dulu di masa lalu kita butuh cash call, butuh tunai untuk pembangunan nasional. Nah sekarang sudah saatnya untuk mencari added value, nilai tambah. Dan nilai tambah ini salah satunya hilirisasi. Ya, kita tidak jual produk mentah tetapi produk jadi. Tetapi ini membutuhkan investasi. It takes a time too, untuk melakukan ini gitu. Dan itu suatu proses. Jadi perjalanan ini memerlukan proses. Saya kira arahnya udah betul. Hanya sekarang wujud implementasi di lapangan itu yang harus kita lakukan, ya, kita kawal supaya itu ada realitasnya. Pak, jadi menurut Bapak, apakah memang kebijakan yang dikeluarkan sudah menjawab keluh kesah
stakeholder termasuk pemerintah Sudah, dan saya pelaku industri? saya kira sudah cukup baik ya. Tentu nanti pasti ke depan ada adjustment, ada koreksi dan itu logis. Dalam suatu perjalanan pembangunan nasional itu selalu ada adjustment. Karena tantangannya berbeda, lalu situasi kondisinya juga berbeda, strategic environment-nya juga mungkin ada perubahan. Ya sekarang ya, dengan adanya COVID-19 pasti ada adjustment begitu ya. Apalagi efeknya selalu terhadap permintaan.